Tugas 1.4.A.9 Aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Penerapan budaya positif pada murid oleh Pangestika Tuhu Kristanti SPD dari SMP Negeri 2 Tranggil, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Dalam pemaparan kali ini akan ada dua hal. Yang pertama, pemaparan tentang aksi nyata. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Modul 1.4 Budaya Positif. Nama peserta Pangestika Tuhu Kristanti SPD. Latar belakang, banyaknya siswa yang tidak mengindahkan peraturan sekolah. Tujuan, menciptakan siswa yang merdeka sesuai profil pelajar Pancasila dengan menerapkan merdeka belajar dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal dengan syarat disiplin yang kuat dan memiliki motivasi internal yang baik. Tolak ukur, siswa membuat keyakinan kelas, meyakini dan mengindahkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Guru menerapkan praktik segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan pada siswa. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan menyampaikan pentingnya penanaman budaya positif, keyakinan kelas dan praktik penerapan segitiga restitusi di sekolah. 2. Mengumpulkan komunitas praktisi dan rekan guru serta wali kelas untuk melakukan diseminasi dalam bentuk webinar, secara daring atau dalam jaringan mengenai materi budaya positif, khususnya praktik penerapan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. 3. Membuat keyakinan kelas dengan para murid dan mempraktikkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid. 4. Memantau dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. 5. Membuat refleksi. 6. Membuat tindak lanjut. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, rekan guru, wali murid, dan komunitas praktisi yang dibentuk agar kegiatan penerapan budaya positif dapat dilakukan secara utuh. Koneksi antar materi. 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. 1.3 Visi guru penggerak. 1.4 Budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bersifat dinamis, bukan statis. Guru menghamba pada murid, artinya pendidikan berpusat pada murid, di mana guru harus mampu mengetahui dan memenuhi kebutuhan, memahami kemampuan, menggali bakat, minat, dan potensi murid agar bisa menyediakan pembelajaran yang bermakna kepada murid. Guru harus mampu memiliki nilai dan menjalankan perannya sebagai guru penggerak agar mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga menghasilkan murid yang menuju kebahagiaan setinggi-tingginya. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi contoh bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Visi guru penggerak. Guru penggerak haruslah memiliki visi yang jelas dan terukur untuk mewujudkan sebuah perubahan di lingkungan sekolah. Visi merupakan suatu gambaran masa depan. Visi bisa terwujud apabila ada kolaborasi semua warga sekolah. Oleh karena itu, mewujudkan visi diperlukan langkah konkret dengan melakukan pendekatan inquiry apresiatif tahapan bagja. Tahapan bagja, inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Budaya positif. Setelah guru penggerak membuat suatu prakarsa perubahan dengan tahapan bagja, maka akan tercipta sebuah budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajarannya. Budaya positif juga mendorong murid berpikir, bertindak, dan menciptakan sesuatu secara mandiri.
merdeka dan bertanggung jawab, serta memiliki kepekaan yang baik pada dirinya. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sangat memahami konsep-konsep inti mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah mengenai segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Saya menjadi menyadari dan lebih paham bahwa posisi kontrol ideal seorang guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Saya juga menjadi paham bahwa murid bisa diajak diskusi dan terbuka, jujur tentang masalah mereka dan mencari solusi masalah mereka sendiri tanpa harus dimarahi guru, tanpa harus dibentak-bentak. Murid justru merasa sangat senang ketika mereka didengar, dimengerti, dipahami, dan dimanusiakan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif adalah suatu proses dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas adalah nilai positif yang diyakini oleh semua orang dan diterapkan dalam konteks kelas. Posisi kontrol seorang guru: 1. Pemberi hukuman. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Posisi kontrol sebagai teman. 4. Pemantau. 5. Posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Segitiga restitusi adalah cara memperbaiki diri untuk tujuan mewujudkan disiplin diri. Tahapannya meliputi 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah saya mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya mengetahui macam-macam posisi kontrol guru, dan posisi manajer merupakan posisi kontrol paling ideal bagi seorang guru. Selain itu, saya mampu menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan segitiga restitusi, sehingga murid akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun lingkup sekolah Anda? Dalam memposisikan diri sebagai guru, saya sering memposisikan sebagai teman dan pembuat rasa bersalah, padahal posisi ideal seorang guru adalah posisi sebagai manajer. Saya perlu membiasakan diri lagi untuk memposisikan diri sebagai manajer dalam keseharian saya sebagai guru di sekolah. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya menjadi lebih semangat untuk bisa memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam permasalahan yang terjadi di sekolah. Dari hal ini, secara otomatis, guru akan membentuk kesadaran dan rasa tanggung jawab pada murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan pastinya akan memunculkan kesadaran atau motivasi intrinsik atau internal pada diri siswa atau murid. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik yaitu penerapan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, serta disiplin positif. Hal yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol guru, yang sebelumnya lebih banyak di posisi teman seharusnya memposisikan diri sebagai manajer, di mana posisi manajer merupakan posisi kontrol paling ideal dan mampu memunculkan kesadaran dalam diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai, dan bagaimanakah perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang sering saya pakai?
Sebelumnya, saya lebih sering memposisikan diri sebagai teman dan pembuat rasa bersalah, di mana saya meyakini posisi kontrol tersebut sudah ideal bagi guru. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya memahami mengenai posisi kontrol manajer yang ideal bagi guru, sehingga mampu membentuk murid yang bertanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya dan menunjukkan kesadaran intrinsik dalam diri seorang siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, ternyata saya sudah pernah menggunakan segitiga restitusi, walaupun saya belum mengenal konsep segitiga restitusi dan langkah-langkahnya. Saya melakukan pendekatan kepada murid dan menciptakan rasa nyaman sehingga murid tidak takut mengakui kesalahannya. Setelah itu, saya berusaha meminta murid untuk mencari solusi dari permasalahannya yang mereka hadapi, walaupun saat itu saya masih belum sepenuhnya atau utuh dalam menerapkan segitiga restitusi. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lainnya yang saya anggap penting yaitu kerjasama dari seluruh pihak sekolah atau kolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, serta sarana dan prasarana yang memadai tentunya, yang tak kalah penting untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan menunjang proses pembelajaran. Penerapan segitiga restitusi. Skenario pertama. Terlambat hadir ketika mengikuti PAS atau penilaian akhir semester. Pada saat proses pelaksanaan PAS atau penilaian akhir semester berlangsung, tiba-tiba terdengar suara murid berlari dan mengetuk pintu. Murid tersebut bernama Rahmat Jumaidi, yang hampir setiap hari terlambat masuk sekolah bahkan ketika pelaksanaan kegiatan PAS atau penilaian akhir sekolah. Permisi, selamat pagi Bu Tika. Ya Mas Rahmat, selamat pagi. Maaf Bu, saya terlambat hadir mengikuti PAS. Bolehkah saya masuk Bu Tika? Silahkan Mas Rahmat, silahkan masuk. Tetapi nanti setelah selesai mengerjakan penilaian akhir semester, Mas Rahmat bisa menemui Bu Tika sebentar ya. Baik Bu Tika, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Mas Rahmat, silahkan duduk dan mengerjakan penilaian akhir semester seperti teman-temanmu yang lainnya. Baik Bu Tika, terima kasih Bu. Menstabilkan identitas. Di ruang kelas ketika selesai mengerjakan penilaian akhir semester atau PAS. Permisi Bu, Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas Rahmat. Apakah Mas Rahmat tahu alasan Mas Rahmat Bu Tika panggil untuk menemui Bu Tika setelah penilaian akhir semester berakhir? Iya Bu, saya tahu. Karena saya sering terlambat datang ke sekolah dan hari ini saya terlambat hadir untuk mengikuti PAS Bu. Bagus Mas Rahmat. Baiklah Bu Tika, tidak ingin fokus pada kesalahanmu. Bu Tika hanya ingin tahu mengapa kamu sering terlambat. Bu Tika ingin tahu alasanmu Mas Rahmat. Jawab dengan jujur ya Mas. Baik Bu Tika. Nak, tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Setiap manusia pasti pernah memiliki kesalahan. Dan Mas Rahmat bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Mari nak, kita bisa menyelesaikan ini secara bersama-sama. Baiklah Bu Tika, iya Bu. Validasi tindakan yang salah. Permisi Bu Tika. Ya Mas Rahmat, silakan duduk. Baik, Mas Rahmat pasti punya alasan mengapa terlambat datang mengikuti kegiatan penilaian akhir semester. Bolehkah Bu Tika mengetahui apa alasanmu terlambat mengikuti penilaian akhir semester Mas Rahmat? Saya bangun kesiangan Bu. Kenapa Mas Rahmat kok bisa bangun kesiangan? Saya nongkrong di kafe bersama teman-teman sampai larut malam Bu. Mas Rahmat, pada tahap menanyakan keyakinan, Mas Rahmat ingat, dulu pernah membuat keyakinan kelas bersama-sama teman lain dan Bu Tika bukan? Ingat Bu. Nah, apa keyakinan kelas yang telah kita buat dan sepakati bersama yang tidak dijalankan saat Mas Rahmat terlambat masuk kelas, utamanya saat mengikuti penilaian akhir semester? Keyakinan kelas terkait disiplin dan tepat waktu Bu. Mas Rahmat, apakah Mas Rahmat ingin menjadi orang sukses dan bermanfaat di masa depan? Ingin sekali Bu.
Apakah ketika Mas Rahmat terbiasa sering terlambat hadir ke sekolah atau kurang disiplin, bisa membuat Mas Rahmat menjadi sukses dan bermanfaat? Tidak, Bu. Menurutmu, apa solusi yang tepat agar kamu tidak terlambat lagi? Apa ya, Bu? Sambil berpikir sejenak. Saya akan tidur lebih awal, Bu. Mengurangi kegiatan nongkrong di kafe bersama teman-teman. Saya akan pulang ke rumah lebih awal sehingga saya bisa tidur lebih awal dan juga belajar untuk persiapan mengerjakan ujian pas, Bu. Hal ini akan saya lakukan, Bu, agar saya tidak terlambat lagi hadir ke sekolah, terutama saat ujian atau penilaian akhir semester berlangsung. Bagus. Mulai malam ini silahkan lakukan solusi yang Mas Rahmat sebutkan tadi. Semoga kelak di masa depan Mas Rahmat menjadi orang yang berhasil, sukses, bermanfaat, dan menjunjung tinggi nilai kedisiplinan. Baik Bu Tika, saya akan berusaha sebaik mungkin. Sama-sama Mas, baiklah Mas Rahmat, Bu Tika sangat menghargai dan mengapresiasi usahamu. Terima kasih Bu, permisi, wassalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mas Rahmat. Skenario kedua. Siswa tidak mengerjakan pekerjaan rumah berupa membuat iklan atau pariwara berbahasa Jawa. Ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru sedang meminta siswa untuk mengumpulkan tugas membuat iklan atau pariwara berbahasa Jawa. Semua siswa mengeluarkan hasil pekerjaan rumah mereka. Tetapi di saat yang bersamaan, siswa yang bernama Mbak Oriza Sativa kelihatan gelisah karena belum mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah membuat iklan atau pariwara berbahasa Jawa. Selamat pagi anak-anak, silahkan pekerjaan rumah membuat iklan berbahasa Jawa bisa dikumpulkan dan dibawa ke depan. Kelihatan gugup dan terbata-bata. Maaf Bu Tika. Ya Mbak Ori, kenapa Mbak kok kelihatan gugup? Saya belum mengerjakan pekerjaan rumah Bu atau tugas untuk membuat iklan berbahasa Jawa dari Bu Tika. Baiklah Mbak Ori, nanti setelah temanmu mengumpulkan tugas, Mbak Ori menemui Bu Tika sebentar ya. Baik Bu Tika, iya Bu. Menstabilkan identitas di ruang kelas. Permisi Bu, ya Mbak Ori. Silahkan Mbak, apakah Mbak Ori tahu alasan Bu Tika memanggil Mbak Ori ke sini? Iya Bu, karena tadi saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR Bu. Bagus kalau kamu menyadarinya. Namun Bu Tika tidak mau fokus pada kesalahanmu. Bu Tika hanya ingin tahu alasanmu kenapa tidak mengerjakan tugas atau PR yang Bu Tika berikan. Iya Bu. Nak, tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Setiap manusia pasti pernah memiliki kesalahan. Dan Mbak Oriza bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Mari nak, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Baik Bu Tika. Validasi tindakan yang salah. Baik, kamu pasti punya alasan yang kuat mengapa kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah untuk membuat iklan atau pariwara berbahasa Jawa. Bolehkah Ibu mengetahui alasanmu yang sering tidak mengerjakan PR? Saya kemarin menonton sepak bola Bu, Piala Dunia Qatar antara Brasil melawan Spanyol Bu. Meskipun perempuan, saya sangat hobi menonton pertandingan sepak bola seperti ayah saya. Saya menonton bola sampai larut malam kemarin, sehingga saya langsung tidur Bu dan lupa mengerjakan PR dari Bu Tika. Menanyakan keyakinan. Mbak, apa keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama yang tidak dijalankan jikalau Mbak Oriza tidak mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah? Berkomitmen terhadap setiap tugas, rajin tekun belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah Bu. Mbak Ori, coba Bu Tika ingin tahu di masa depan Mbak Ori ingin menjadi orang seperti apa. Saya ingin berhasil meraih cita-cita saya sebagai dokter Bu Tika. Mbak Ori, apakah dengan Mbak Ori malas atau kurang rajin dalam mengerjakan tugas akan bisa membuat Mbak Ori berhasil meraih cita-cita sebagai dokter? Tidak Bu, menurutmu apa solusi yang tepat agar kamu tidak lupa mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah lain? Hari, apa ya Bu Tika? Saya akan membuat list atau daftar tugas yang harus saya selesaikan Bu, sehingga saya tidak lupa lagi. Dan saya juga akan mengerjakan tugas saya terlebih dahulu apabila saya ingin menonton pertandingan sepak bola bersama ayah saya. Baiklah, mulai hari ini silahkan lakukan solusi yang Mbak Oriza sebutkan tadi. Semoga kelak di masa depan Mbak Oriza menuai ketekunan dan kerasinan yang telah dilakukan serta bisa meraih cita-cita menjadi dokter yang sukses, bermanfaat dan menjunjung ketekunan serta kerajinan, serta senantiasa disiplin dalam segala hal. Baik Bu Tika, terima kasih nasihat dan doanya Bu. Saya akan berubah menjadi siswa yang lebih disiplin, tekun, rajin belajar dan giat dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Baiklah Mbak, buktikan ke Bu Tika. Baik Bu Tika, permisi ya Bu. Iya Mbak Oriza, silahkan Mbak.
Video rekaman praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus yang pertama. Ya. Maaf, saya terlambat. Silakan masuk, Mas. Bagaimana, Mas, ulangi? Permisi, jika maaf saya terlambat. Oh, terlambat mengikuti penilaian akhir semester. Baik, Mas Rahmat, silakan duduk. Nanti tapi temui Bu Ika. Setelah selesai mengerjakan, kita berbincang-bincang sebentar. Oke, silakan duduk, Mas Rahmat. Di ruang kelas ketika sudah selesai mengerjakan penilaian akhir semester. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Mas Rahmat tahu kenapa Mas Rahmat Bu Ika panggil depan telah mengikuti menyelesaikan PAS penilaian akhir semester? Terlambat mengikuti atau datang ke PAS. Mas, Bu Ika tidak akan fokus kepada kesalahan ini. Saya paham setiap orang pasti berbuat kesalahan, kan ya? Kita mari akan selesaikan bersama-sama. Ketika hanya ingin tahu, kenapa sih Mas alasanmu kamu bisa terlambat di dalam penilaian akhir semester? Baiklah, kamu kesiangan. Kenapa Mas kok bisa bangunnya kesiangan? Saya nongkrong di kafe Nongkrong di kafe sampai larut malam. Kafe mana itu? Kafe Sanjuara itu ya? Oke. Mas Ahmad, coba Bu Ika dan Mas Ahmad dulu pernah membuat satu keyakinan kelas, betul? Coba Mas, masih ingat Mas satu keyakinan kelas Mas? Apa Mas Bu Ika? Disiplin dan tepat waktu. Oke, baiklah, disiplin dan tepat waktu. Mas Ahmad di masa depan ingin menjadi pribadi yang berhasil, bukan? Ingin menjadi orang yang sukses, kan? Coba Mas, dengan kamu kurang disiplin seperti tadi, apakah Mas Ahmad bisa menjadi pribadi yang berhasil di masa depan? Tidak, karena orang berhasil kan perlu disiplin ya Mas. Tidak instan ya. Coba menurut Mas Ahmad, apa Mas solusi yang tepat supaya Mas Ahmad tidak terlambat lagi ya Mas? saya akan itu lebih awal dan mengurangi waktu nongkrong bersama. Mengurangi waktu nongkrong bersama. Bisa diulangi Mas yang lebih keras? Saya akan lebih awal mengurangi nongkrong bersama. Pulang lebih awal dan mengulangi nongkrong bersama teman-teman, terutama ketika PAS ya Mas. Kita harus belajar ya. Bagus Mas Ahmad, silakan kamu lakukan yang sudah kamu sebutkan. Jika percaya, jika yakin di masa depan Mas Ahmad akan menjadi pribadi yang sukses. Terima kasih banyak Mas Ahmad. Bisa lanjut beristirahat, silakan kembali dulu. Testimoni siswa. Baik Mas Rahmat sering terlambat ketika pembelajaran maupun dalam pelaksanaan PAS hari ini. Ya, seperti tadi. Coba Mas Rahmat, setelah Mas Rahmat Bu Ika ajak berbincang-bincang, berbicara. Seperti tadi, apakah yang ingin Mas Rahmat sampaikan? Bisa disampaikan Mas Rahmat, silahkan. Setelah Bu Ika mengajak saya bicara, saya tidak takut lagi. Saya malah ingin mengubah sikap saya menjadi lebih baik, disiplin, tepat waktu, lebih baik lagi agar berhasil di masa depan. Terima kasih. Baik Mas Rahmat, terima kasih. Sukses ya Mas untuk masa depanmu. Amin. Video rekaman praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua. Selamat pagi semuanya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Bu Ika ingin mengumpulkan tugas yang sudah Bu Ika berikan kemarin itu, membuat iklan berbahasa Jawa. Sudah semua ya? Mbak Ulisa, kenapa tidak dikeluarkan tugasnya? Saya belum mengerjakan tugas dulu. Oh, baiklah, belum mengerjakan tugas. Bisa maju ke depan sebentar, Bu Ika ingin berbincang sebentar. Berdiri tidak apa-apa, Mbak. Mbak Ulisa belum mengerjakan tugas yang Bu Ika berikan tentang membuat iklan berbahasa Jawa, betul? Iya. Kalau boleh tahu alasannya apa, Mbak? Saya hafal berat dulu.
menonton sepak bola. Kemarin ya antara Spanyol dan Brasil itu ya. Mbak, ketika tidak akan nonton. Tapi lain kali Mbak Olisa kerjakan dulu ya tugasnya. Mbak Olisa pernah membuat kesepakatan kelas kan? Coba, apa coba yang masih ingat? Mengerjakan soal yang diberikan dari guru. Oke, berarti setiap tugas yang diberikan guru sudah kita sepakati bersama ya, Cak ya, Pak ya, untuk dikerjakan. Nah, lain kali solusinya seperti yang Mbak Olisa sampaikan tadi apa coba? Mengerjakan tugas yang diberikan Mengerjakan terlebih dahulu, baru setelahnya kamu sudah mengerjakan bisa menonton TV atau menonton pertandingan sepak bola yang kamu sukai tadi. Ingat ya nak ya, menabung tugas sama dengan menabung penderitaan. Jadi setiap ada tugas segera kerjakan, segera kerjakan. Baiklah Mbak Olisa, Budika percaya ya, untuk masa depan yang baik tentunya butuh kedisiplinan mengerjakan setiap bagian kita, betul ya? Ya, silakan dilakukan. Dan Mbak Olisa saya percaya nanti akan menjadi pribadi yang berhasil. Kita lebih disiplin lagi dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Oke itu ya Mbak. Ya, silakan bisa duduk kembali dan tugas bisa dikerjakan sama-sama Mbak. Selamat pagi semua. Testimoni siswa. Selamat pagi Mbak Orisa Sativa. pagi Bu. Betul Mbak Orisa Sativa dari kelas 9E ya. Betul. Mbak Orisa Sativa, kemarin Mbak Orisa terlambat atau belum mengumpulkan tugas tentang membuat iklan berbahasa Jawa. Nah, setelah kita duduk bersama, Tika dan Mbak Orisa berbincang-bincang, ngobrol, apakah yang Mbak Orisa rasakan? Mohon disampaikan Mbak Orisa. Kenalkan, saya Orisa Sativa dari kelas 9E. Saya sangat senang sekali karena Budika tidak memarahi saya karena belum mengumpulkan tugas. Saya semakin bersemangat dalam mengumpulkan tugas yang diberikan dari Budika. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Orisa. Keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama, kemudian ditempel di titik-titik strategis di dalam kelas atau lingkungan sekolah. Keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Keyakinan kelas biasanya atau seringnya dibuat dengan kalimat yang positif. Keyakinan kelas. Video proses pembuatan atau membuat dan menyepakati dan memaparkan keyakinan kelas. Membahas keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Nah, keyakinan kelas itu apa ketika keyakinan kelas adalah satu kesepakatan atau budaya keyakinan yang kita sepakati bersama satu kelas yang tujuannya untuk membuat kelas kita menjadi lebih baik, lebih nyaman, dan lebih kondusif. Jadi nanti tidak ada kita marah-marahi, kemudian kita bentak-bentak, tidak ada, tetapi semuanya berjalan berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan penuh kesadaran. Coba ketika ingin minta satu orang anak, siapa kemarin yang sudah membuat keyakinan kelasnya? Saya. Mbak Siti, Mbak Siti. Silakan ditunjukkan keyakinan kelas kepada teman-temannya. Sudah dibaca keyakinan kelasnya? Bisa dibacakan Mbak Siti keyakinan kelas untuk teman-temannya. Keyakinan kelas 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Hadir tepat waktu. 3. Menghormati guru dan teman. 4. Tertib dan disiplin. 5. Peduli dan membantu. 6. Senyum, salam, sapa. Oke, berarti kita telah melakukan kesepakatan kelas. Mbak Siti sudah membuatnya bagus sekali dengan memakai aplikasi Canva. Yang pertama yang harus dilakukan dari keyakinan kelas adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi sepakat ya, kita membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, hadir tepat waktu. Semuanya sudah hadir tepat waktu. Lalu menghormati guru dan teman, tertib dan disiplin. Kemudian kita ada rasa peduli dan membantu satu sama lain. Lalu lakukan senyum, salam sapa. Silakan Mbak Siti untuk menempel keyakinan kelasnya di depan kelas.
kelas, dan untuk kamera bisa men-shoot Mbak Siti menempel keyakinan kelas di depan kelas. Bisa lebih maju supaya gambarnya terlihat jelas. Oke. Kemudian yang lainnya silakan satu-satu ke depan menempel keyakinan kelasnya, mulai dari segera yuk. Kita jejerkan urut. Judulnya kelihatan, ya. Judulnya kelihatan. Ini bisa kelihatan. Silakan. Bagus. Langsung, ya. Ya. Sudah diambil gambarnya? Nah, anak-anak yang Butika sayangi, keyakinan kelas yang sudah kalian buat secara bagus sekali, Butika bisa dilihatkan? Sudah kelihatan? Bagus sekali untuk kesepakatan atau keyakinan bersama. Kita yakini ya, kelas kita akan menjadi kelas yang bebas sampah, kemudian bisa hadir tepat waktu, kemudian tertib dan disiplin, peduli dan saling membantu, kemudian saling memberi salam sapa dan tak ketinggalan menghormati guru, teman dan anggota sekolah yang lainnya. Nah, setelah keyakinan kelas ini dibuat, Butika percaya akan tumbuh kesadaran dari dalam diri kalian untuk selalu menjadi seperti yang kalian tulis di dalam kelas kalian ini, keyakinan kelas kalian ini, sehingga kelas kita akan menjadi kelas yang hebat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bisa ditopik, kita tepuk tangan lagi. Tepuk tangan untuk kelas kita yang hebat. Terima kasih anak-anak. Luar biasa sekali kelas ini untuk membuat keyakinan kelas ini. Kita percaya kalian akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Semangat ya. Terima kasih. Lagi semuanya. Keyakinan kelas. Berikut foto-foto saat membuat dan menyepakati keyakinan kelas. Menempel keyakinan kelas di depan kelas. Siswa menempel keyakinan kelasnya. Proses penguatan dari guru. Video pemaparan keyakinan kelas. Baik anak-anak, silahkan masing-masing dari kalian untuk menempel kesepakatan kelas yang telah kita buat. Dimulai dari Mas Niko. Silahkan Mas, kesepakatan kelas bisa ditempel di depan kelas. Dengan sepenuh hati kita menempelnya. Baik, oke. Bisa dibacakan Mas, keyakinan kelasnya? Ya. Oke. Terima kasih Mas Niko. Selanjutnya Mbak Triksi. Bisa ditempel keyakinan kelasnya dengan sepenuh hati. Keyakinan kelas coba dibacakan Mbak yang telah dibuat dan disepakati bersama. Hadir tepat waktu, menghormati guru dan teman, bersikap positif, membuang sampah pada tempatnya, tertib dan disiplin. Oke, terima kasih. Demikianlah keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas.
ini yaitu membuang sampah pada tempatnya, hadir tepat waktu, menghormati guru dan teman, tertib dalam disiplin, peduli dan membantu, kemudian senyum, salam, dan sapa. Diharapkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama bisa dilakukan sehingga membuat kelas menjadi lebih kondusif, antusias, dan optimal di dalam menyampaikan pembelajaran. Terima kasih. Baik anak-anak. Testimoni siswa tentang keyakinan kelas. Membuat dan melakukan keyakinan kelas menjadi semakin kondusif, pembelajaran pun semakin baik dan lancar. Bapak Ibu guru pun melakukan pembelajaran dengan lancar, menerangkannya pun dengan lancar. Terima kasih. Refleksi saya terhadap kegiatan aksi nyata sebagai penerapan modul 1.4 mengenai budaya positif yang saya lakukan. Refleksi. Refleksi aksi nyata modul 1.4. Setelah melakukan kegiatan aksi nyata, saya sangat senang karena saya bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai budaya positif dengan beberapa guru, dan setelah membuat keyakinan kelas bersama-sama murid, saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid saya. Saya merasa bahagia karena mereka sudah menunjukkan perilaku positif, disiplin, serta bertanggung jawab. Setelah melakukan kegiatan aksi nyata, saya selalu membagikan dan meminta umpan balik dari guru-guru lain yang merupakan rekan kerja saya atau rekan sejawat ataupun rekan partner saya di dalam mengajar. Saya juga merasakan perubahan pada peserta didik setelah melakukan aksi nyata berupa keyakinan kelas dan menerapkan praktik segitiga restitusi. Siswa menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki kepekaan dalam mencari solusi atas masalah yang telah dihadapinya. Tindak lanjut saya terhadap kegiatan aksi nyata sebagai penerapan modul 1.4 mengenai budaya positif yang saya lakukan. Tindak lanjut aksi nyata modul 1.4. Tindak lanjut dari kegiatan aksi nyata sebagai penerapan modul 1.4 adalah kedepannya saya akan terus melakukan kegiatan aksi nyata secara kontinu, serta mengajak semua guru di SMP Negeri 2 Tranggil untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, serta menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid dan membuat keyakinan kelas untuk semua kelas yang ada di SMP Negeri 2 Tranggil. Foto-foto webinar ketika publikasi atau berbagi aksi nyata pada modul 1.4 dengan cara daring dalam jaringan atau webinar secara online. Kegiatan webinar ini berlangsung kurang lebih 1,5 jam atau 1,5 jam. Yang diikuti kurang lebih oleh 70 peserta dari guru-guru, kemudian dari komunitas praktisi, dan dari anggota atau warga sekolah di sekolah saya mengajar. Yang saya bagikan adalah mengenai kegiatan aksi nyata penerapan modul 1.4 yang saya sudah lakukan, yakni membuat keyakinan kelas serta penerapan segitiga restitusi dan penjelasan materi-materi inti atau materi-materi kunci di dalam modul 1.4 mengenai budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Setelah pemaparan mengenai aksi nyata yang saya sampaikan, berikut adalah rekaman atau recording kegiatan berbagi atau publikasi aksi nyata yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan.
Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Pangestika Guru Kristanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Tangil, akan menyampaikan sebuah diseminasi mengenai tentang budaya positif yang telah saya praktekkan di kelas saya. Berikut presentasi yang akan saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu setelah kita mendengarkan bersama pemaparan tentang pentingnya penerapan budaya positif bagi murid, Bapak Ibu boleh bertanya apapun terkait dengan materi. Supaya kita di sini berbagi saja ya Bapak Ibu. Biasa kan sering ya, yang dulu. Oh iya, jangan aku pakai kata namanya. Baik Bapak Ibu, akan kita bahas bersama tentang pentingnya penerapan budaya positif bagi murid yang telah saya terapkan di SMP Negeri 2 Tangil. Terima kasih Bapak Ibu sebelumnya untuk kehadiran Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Kemudian koneksi antar materi tentang visi murid di masa depan. Yang pertama adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Kemudian visi guru penggerak serta budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai warga masyarakat. Selain itu, pendidikan juga harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah memenuhi di mana lokasi anak tersebut berada. Misalnya, anak tersebut berada di pesisir, maka pendidikan juga menyesuaikan dengan kondisi di daerah pesisir. Kemudian kodrat zaman, jadi pendidikan itu harus memenuhi kebutuhan anak terkini. Jadi tidak bisa Bapak Ibu kita memakai cara atau pembelajaran pada waktu kita TK dulu atau pada waktu kita SD, kemudian kita letakkan atau kita terapkan di kelas saat ini. Tentu saja tidak relevan karena teknologi juga sudah berubah. Jadi kita mengajar anak hari ini untuk memenuhi kebutuhan anak di masa depan apa yang mereka butuhkan. Kemudian pendidikan bersifat dinamis, jadi mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu kurikulum selalu berubah-ubah. Dimaksudkan atau bermaksud supaya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan kodrat zaman tersebut. Kemudian guru yang menghamba pada murid, menghamba itu adalah analogi ya, bukan artinya kita terus menghamba tunduk sepenuhnya murid yang menjadi pemimpin boten, tetapi artinya pendidikan yang berpusat kepada murid, di mana guru harus mampu mengetahui dan memenuhi kebutuhan, memahami kemampuan, kemudian menggali bakat atau potensi murid, serta bisa menyediakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Kemudian juga guru harus mampu memiliki nilai dan menjalankan perannya sebagai guru penggerak agar mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga menghasilkan murid yang menuju kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi pada intinya filosofi Ki Hajar Dewantara ini semuanya berpusat kepada murid. Tidak boleh lagi aku gurunya kok, muridnya ikut nurut, tidak boleh. Tetapi kita memahami kondisi murid pada nanti kita akan bahas bersama terkait segitiga restitusi. Kemudian ada hal penting. Yang pertama
pertama dari nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak 1. Berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, serta inovatif. Kemudian peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi contoh bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas praktisi. Ini menjadi contoh ini dalam hal macam-macam nih, kedisiplinan, kemudian kemandirian, semangatnya. Kemudian yang ketiga adalah nilai guru penggerak, termasuk juga pada visi guru penggerak, serta harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan filosofi pelajar Pancasila yang sedang didengung-dengungkan oleh Pak Nadiem Makarim dalam kurikulum Merdeka. Kemudian visi guru penggerak. Guru penggerak harus mampu memiliki visi yang jelas, terukur, serta mewujudkan sebuah perubahan di lingkungan sekolah. Visi merupakan suatu gambaran di masa depan. Jadi kita melangkah apapun itu kita bekerja mempunyai ukuran atau gambaran yang harus kita raih berupa visi. Termasuk di sekolah kita ya Bapak Ibu, ada visi sekolah yang tentu itu menjadi acuan awal untuk mencapai semua ranah kegiatan program sekolah. Visi bisa terwujud apabila ada kolaborasi dengan semua warga sekolah. Jadi tidak bisa guru berjalan sendiri, tenaga pendidikan berjalan sendiri, kepala sekolah berjalan sendiri, tetapi harus terempat supaya terwujudnya kolaborasi atau kolaboratif yang baik. Oleh karena itu, mewujudkan visi diperlukan langkah konkret dengan melakukan pendekatan inquiry apresiatif tahapan belajar. Belajar ini yang baru bagi Bapak Ibu yang saya juga pelajari di modul guru penggerak. Apa itu tahapan belajar? Yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama. Kemudian ada A yang itu adalah ambil pelajaran. Kemudian D dari mimpi, J jabarkan rencana, kemudian A atur eksekusi. Oke, jalan. Kita lanjutkan. Kita masuk pada materi budaya positif Bapak Ibu. Ini yang menjadi poin atau hal yang akan kita bagi pada kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Dan apa itu budaya positif? Setelah guru penggerak membuat suatu pranasa perubahan dengan tahapan belajar, maka akan tercipta sebuah budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid sehingga proses pembelajarannya bisa berlangsung secara lancar dan dengan senang atau sukacita tanpa paksaan. Kemudian budaya positif juga mendorong murid berpikir, bertindak, dan mencipta yang mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, budaya positif juga mendorong murid untuk berpikir, kemudian bertindak dan mencipta yang mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab. Itu tujuan utama penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian sejauh mana pemahaman kita semuanya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari pada modul ini yang akan saya bagikan pada hari ini, yaitu terkait disiplin positif, kemudian teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, serta segitiga restitusi, dan hal apa yang menarik yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yang ada di luar dugaan dari saya. Nah, sebelum itu Bapak Ibu kita akan bahas satu persatu terkait disiplin positif. Apa itu artinya disiplin positif? Yaitu suatu proses dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian selain budaya positif juga ada nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan itu apa? Bajik itu baik ya, nilai positif atau baik yang diyakini oleh semua orang. Tetapi dalam hal ini kita terapkan pada konteks kelas. Jadi kita adopsi, mengambil nilai-nilai yang baik yang di masyarakat, kemudian kita masukkan ke dalam konteks kelas kita. Kita pilih. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu ini sangat penting sekali. Mungkin ini hal baru bagi Bapak Ibu. Ternyata dalam keseharian kita menyelesaikan masalah murid itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama memberi hukuman, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti kita pilih yang mana yang terbaik di antara 5 posisi ini yang paling ideal. Nah, bagi manusia Bapak Ibu, semua manusia di dunia ini memiliki 5 kebutuhan dasar, termasuk kita, saya dan Bapak Ibu
kebutuhan dasar itu yang mendasari tingkah laku atau perilaku kita bersikap baik kepada diri sendiri, orang lain, masyarakat, kemudian komunitas di lingkungan kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian tentu ini terkait dengan kebutuhan materi kita yang kita perlukan, makan, minum, kemudian uang untuk kuliah anak, untuk pendidikan anak, tempat tinggal dan sebagainya yang bisa membuat kita bisa bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dimanapun kita berada, Bapak Ibu, tentu kita ingin disayang dan diterima, dihargai. Kemudian kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Kita bisa menguasai kompetensi yang kita pelajari, keterampilan hidup, kemudian hal-hal yang mendukung kompetensi kita. Kemudian tentang kebebasan, tentu kita dimanapun berada ingin merasakan kebebasan, Bapak Ibu. Tidak ada yang mengintimidasi, tidak ada yang terkekang, karena tersebut di sini bahwa kebebasan ternyata menjadi kebutuhan dasar manusia di dunia ini. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Jadi tidak dipungkiri Bapak Ibu bahwa ada satu hal dalam hidup kita yang kita perlu untuk merasa senang, merasa happy, baik dengan keluarga, dengan komunitas, dengan cara mungkin kita berjalan-jalan bersama, kemudian dengan siswa kita bermain game dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk pada materi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah cara memperbaiki diri untuk tujuan mewujudkan disiplin diri. Jadi seseorang itu bisa memperbaiki diri sendiri dengan tujuan untuk menciptakan disiplin dirinya. Tahapannya adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Sambil hujan ini ya, di tempat kami dingin-dingin empuk. Nah, hujan. Kemudian ini adalah setelah saya mempelajari terkait segitiga restitusi budaya positif, saya mengambil banyak hal dalam diri saya Bapak Ibu yang itu tentu mempengaruhi pemikiran, pola pikir, pola asuh saya terhadap siswa, kemudian secara pribadi masukkan pengalaman yang luar biasa, dan pagi ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Kemudian perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah saya mempelajari modul 1.4 terkait budaya positif ini. Dan Bapak Ibu, setelah saya mempelajari modul ini, saya mengetahui macam-macam posisi kontrol guru, ada manggil teman, memantau, merasa bersalah, menghukum. Dan ternyata Bapak Ibu, dari sekian posisi kontrol itu yang paling ideal adalah posisi kontrol manajer. Apa itu posisi kontrol manajer? Posisi kontrol manajer merupakan posisi paling ideal bagi guru. Posisi kontrol manajer itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika anak bersalah, kita tidak langsung memvonis, "Telat loh, kamu terlambat ya? Kamu ini tidak boleh seperti itu." Ternyata kita harus menanya dulu, memanusiakan anak tersebut, mendengar alasannya, kemudian mencari solusi dengan cara duduk bersama dengan siswa. Sehingga siswa itu tidak merasa hanya terpojok satu arah gitu loh Bapak Ibu. Tidak hanya Bapak Ibu tidak mendengar alasan saya, Bapak Ibu langsung memvonis saya bersalah, mengintimidasi saya, memvonis saya bersalah, sehingga murid untuk mengungkapkan idenya itu menjadi takut Bapak Ibu. Itu tidak boleh ternyata. Nah, menjadi posisi guru yang paling ideal sebagai manajer ini, kita berkata-kata dengan baik. Artinya, kenapa kamu kok terlambat? Kira-kira bagaimana ya supaya tidak terlambat? Kemudian, baiklah, kamu sudah mencari solusi, bisakah kamu melaksanakannya? Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita menyemangati murid dengan cara kamu pasti ingin berhasil, maka lakukanlah disiplin diri mulai dari sekarang. Itu posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Kemudian menerapkan segitiga restitusi juga bagi murid yang menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terlihat di Bapak Ibu terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah. Ternyata Bapak Ibu, selama saya menjadi guru sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, dalam memposisikan diri sebagai guru, saya sering memposisikan sebagai teman atau membuat rasa bersalah, terutama ketika saya sedang emosi gitu Bapak Ibu, langsung saya cedek gitu ya siswa. Tetapi ini ternyata tidak benar. Karena apa? Siswa nanti bisa dendam, siswa nanti bisa punya luka hati kepada saya ketika saya memarahi siswa tersebut. Nah, ternyata harus memakai sebagai posisi manajer itu. Lalu dengan saya harus membiasakan lagi Bapak Ibu supaya terus mempertahankan posisi manajer dalam menghadapi masalah-masalah siswa dalam keseharian saya menjadi guru.
Yang susah kan itu ya Bapak Ibu, kadang kita lupa, kita sudah cepat-cepat begitu atau murid juga sudah seperti ini saja. Ternyata harus membiasakan diri lebih lagi. Bagus sekali Bapak Ibu, luar biasa materinya. Ya, bagaimana perasaan Anda? Ya, ini ketika saya mengalami hal tersebut. Ketika saya mempelajari modul 1.4, Bapak Ibu, perasaan saya lebih semangat. Saya menjadi tahu bahwa murid itu ternyata juga bukan tabula rasa. Bukan tabula rasa artinya murid tidak punya perasaan sama sekali, itu tidak. Murid sudah membawa perasaan-perasaan dari keluarga, dari lingkungan sekitar, itu sudah tersimpan di dalam dirinya. Sehingga kita harus mempertimbangkan itu Bapak Ibu. Kita tidak boleh menganggap murid itu tidak punya perasaan. Kamu anak tidak punya perasaan, tidak. Tetapi kita menganggapnya orang yang bisa kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, memecahkan solusi bersama. Nah, perasaan saya lebih semangat untuk bisa memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segala institusi dalam permasalahan yang terjadi di sekolah. Dari hal ini secara otomatis guru akan membentuk kesadaran dan tanggung jawab pada murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang muncul. Serta yang penting Bapak Ibu, kesadaran intrinsik. Jadi kalau kesadaran intrinsik itu sudah muncul, kesadaran intrinsik itu apa sih? Kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia, dari dalam diri siswa itu. Ketika siswa sudah punya itu, kita tidak usah membentak-bentak lagi, kita tidak usah marah-marah lagi, tapi sudah tahu, oh saya seperti ini harus saya lakukan seperti ini. Itu yang harus kita wujudkan di dalam diri siswa kita sekarang Bapak Ibu. Kemudian, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep segitiga diskusi atau budaya positif, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Tentu kita sudah punya hal baik Bapak Ibu sebagai guru, kita sudah matang ya, di sekolah ini, komunitas sekolah kita sudah punya bekal dari PLPG, kuliah dan dari pengalaman kita sehari-hari. Tetapi perlu kita mendapatkan mengupdate dan mengupgrade informasi lagi atau pengetahuan lagi. Hal baik apa itu? Yaitu tentang penerapan keyakinan kelas, kemudian nilai kebajikan yang sudah kita terapkan ke murid serta disiplin positif. Hal yang perlu diperbaiki dari saya setelah mempelajari modul ini yaitu selama ini saya mempelajari posisi kontrol guru sebagai teman sebelumnya, tetapi saya memposisikan diri sebagai manajer seharusnya. Dimana posisi manajer merupakan posisi paling ideal dan mampu memunculkan kesadaran dalam diri. Jadi setelah mempelajari modul ini saya jadi tahu, oh ternyata selama ini saya kurang tepat. Harusnya tepat adalah menjadi posisi guru kontrol sebagai manajer. Lanjut Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dulu. Bu Irma silahkan. Ya, terima kasih Bu ya. Saya di sini ingin menanyakan seberapa efektifnya keyakinan kelas di kelas ini. Terima kasih Bu Irna untuk pertanyaan yang luar biasa pada kesempatan diseminasi pada saat ini. Jadi keyakinan kelas itu Bu suatu kesepakatan yang kita sepakati bersama antara guru dengan siswa. Jadi selama ini kan aturan itu langsung dibuat dan disampaikan ke siswa. Siswa dipaksa mau tidak mau harus menuruti. Ini aturan harus wajib, tidak boleh tidak. Jadi kita bisa membuat satu keyakinan kelas yang isinya itu kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi siswa boleh berargumen benar. Nanti kita bahas bersama dalam membuat keyakinan kelas itu siswa kita libatkan. Siswa menulis nilai-nilai positif kebajikan apa yang ingin dia pakai di kelasnya. Mungkin ada nilai datang tepat waktu, kemudian menghargai orang lain, kemudian apalagi disiplin, jujur. Nah itu kita rangkum menjadi satu, kita pilih, kita cetak dalam satu keyakinan kelas. Jadi seberapa efektifkah? Sangat efektif. Kenapa? Karena kesepakatan atau keyakinan kelas itu disepakati bersama antara guru dengan siswa. Jadi di sini siswa merasa memiliki, tidak hanya dia ditekan ini loh ada aturan lakukan, tapi dia juga bisa bersumbangsi membuat aturan sehingga siswa merasa oh ini aturan saya yang buat juga loh, saya harus mau tidak mau ini malu dong kalau saya tidak melakukannya, ini juga saya ada ikut aturan yang saya sumbangsi tentang aturan ini. Jadi siswa lebih memiliki kesadaran intrinsik dia, itu efektifnya. Jadi siswa lebih tidak usah guru aturannya bagaimana, potongan rambutnya bagaimana, bajunya dimasukkan atau tidak. Tidak perlu seperti itu. Ketika siswa sudah menyadari, punya kesadaran intrinsik dari dalam dirinya, maka siswa akan melakukan dengan kerelaan hatinya tanpa ada paksaan lagi. Bagaimana Bu Irna? Terima kasih. Bapak Ibu yang lainnya? Belum ada ya? Bisa kita lanjutkan Pak dan Ibu? Bisa. Nah, sebelum mempelajari
mempelajari modul ini, Bapak Ibu, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol guru sebagai teman, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, penghukum, dan posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Ini saya bagi-bagi Bapak Ibu. Dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai? Bapak Ibu, sebelumnya saya lebih menggunakan posisi diri sebagai teman. Kemudian saya juga melakukan posisi diri sebagai pembuat rasa bersalah. Saya ucapkan kata-kata yang membuat murid itu merasa kamu yang salah seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, saya tahu pada materi ini tidak tepat ya, kurang tepat. Saya mempelajari bahwa posisi kontrol atau meyakini posisi kontrol tersebut sudah ideal bagi guru sebelumnya, tetapi setelah saya mempelajari modul ini saya menjadi paham bahwa posisi kontrol manajer lah yang ideal, yaitu posisi kontrol yang memanusiakan siswa saya, kemudian membentuk murid saya lebih bertanggung jawab karena mereka mencari solusi bersama dengan saya, sehingga mereka lebih memiliki merasa dianggap, merasa dilibatkan, dan lebih memiliki motivasi diri yang baik untuk melaksanakan. Kemudian murid juga bisa memperbaiki kesalahan, karena kita tanya tadi kesalahanmu seperti apa, jika tidak akan fokus kepada kesalahanmu, kemudian mari bersama-sama kita cari solusi. Lalu yang paling besar adalah kesadaran prinsip di dalam diri siswa. Nanti ada videonya Bapak Ibu, bagus sekali. Kemudian kita lanjutkan saja. Ini Bapak Ibu, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Bapak Ibu, sebelum saya tahu ada kata-kata segitiga restitusi, itu kan aneh ya, apa itu segitiga restitusi? Setahu saya ya segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, ternyata ada istilah baru segitiga restitusi. Nah, sebelumnya saya pernah menggunakan segitiga restitusi dalam menangani kasus-kasus siswa, walaupun waktu itu saya belum mengenal itu yang namanya konsep segitiga restitusi dan langkah-langkahnya. Dalam tadi, saya melakukan pendekatan kepada murid dan menciptakan rasa aman. Jadi ketika murid punya masalah, supaya mereka bisa cerita dengan legowo dengan saya, maka saya posisikan mereka nyaman dulu dengan saya. Ternyata itu bagian dari segitiga restitusi Bapak Ibu, sehingga murid tidak takut mengakui kesalahannya. Lalu saya berusaha meminta murid untuk mencari solusi dan permasalahan mereka yang hadapi, walaupun saya masih belum sepenuhnya atau secara utuh melaksanakan segitiga restitusi. Ternyata sudah pernah Bapak Ibu, hanya belum tahu istilahnya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah, tapi belum paham bahwa ini namanya segitiga restitusi loh, baru tahu setelah hari ini Bapak Ibu menyimaknya. Ya, hal lain yang saya anggap penting yaitu kerjasama dari seluruh pihak sekolah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah Bapak Ibu, tidak dipungkiri budaya positif itu akan terbentuk ketika seluruh warga sekolah secara serempak melaksanakannya. Tidak boleh terpisah-pisah, terpotong-potong atau sendiri-sendiri, sehingga menyebabkan tidak nyambung dan tidak maksimal atau tidak optimal. Kemudian juga adanya sarana-prasarana yang memadai. Kalau kata orang Jawa itu ya, Jebasuki Mokobeyo, kita perlu itu. Kemudian alat ini juga suasana sekolah yang aman, nyaman, serta mendukung atau menunjang kegiatan pembelajaran. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah konsep-konsep yang penting dalam menciptakan budaya positif Bapak Ibu. Yang ini yang menarik Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi. Kemarin saya sudah mempraktikkan dengan 1-2 orang siswa terkait teori atau praktik segitiga restitusi ini. Kemudian mereka memberi tanggapan, kemudian mereka merasakan dampaknya pada segitiga praktik penerapan segitiga restitusi. Ini ada kasus ya, ada siswa yang namanya Mas Rahmat ya, menurut kita terlambat hadir mengikuti PAS Bapak Ibu, waktu itu PAS penilaian akhir semester. Nah, saya bacakan Bapak Ibu, pada saat proses pelaksanaan PAS atau penilaian akhir semester berlangsung, tiba-tiba terdengar murid berlari. Di Rahmat ini tergobok-gobok berlari sehingga terlambat masuk kelas dan menutup kelas. Murid tersebut namanya Rahmat Jumaidi, kelas 9 ya, yang hampir setiap hari terlambat masuk sekolah, bahkan ketika pelaksanaan kegiatan PAS atau penilaian akhir sekolah. Kemudian Rahmat berkata, "Permisi, selamat siang Bu Tika." Kemudian saya menjawab, "Ya Mas Rahmat, selamat pagi ya. Maaf Bu, saya terlambat hadir mengikuti PAS, bolehkah saya masuk Bu Tika?" Kemudian saya memperbolehkan siswa ini masuk. Ini saya sudah tahu Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Sebelumnya ya saya marah, kenapa kamu terlambat, kamu tidak di sini dan sebagainya. Tapi setelah saya tahu, saya
berubah menjadi guru yang lebih manusiawi. Saya sampaikan, silahkan Mas Rahmat, silahkan masuk, tetapi nanti setelah selesai acara mengerjakan pas, Mas Rahmat menemui saya sebentar ya. Kemudian Mas Rahmat menjawab, baik Bu Tika, terima kasih. Lalu saya menyampaikan sama-sama, Mas silahkan duduk dan mengerjakan ya soal PAS. Lalu kemudian Mas Rahmat berkata, terima kasih Bu Tika, baik. Ini skenario pertama ya, siswa terlambat jadi mengikuti pas Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah segitiga restitusi yang tadi kita bahas bersama, kita mulai terapkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas di ruangan kelas ketika setelah selesai mengerjakan pas atau penilaian akhir semester. Ini saya lakukan. Kemudian Mas Rahmat menemui saya kan ya, permisi Bu, assalamualaikum. Kemudian saya jawab, Bapak Ibu, waalaikumsalam. Silakan duduk Mas Rahmat. Apakah Mas Rahmat tahu alasan Mas Rahmat Bu Tika panggil tadi untuk menemui Bu Tika ketika penilaian akhir sekolah semester berakhir? Lalu menjawab, ya Bu, karena saya sering terlambat. Dan saya sampaikan, bagus kalau kamu sudah tahu. Jadi siswa itu sudah tahu sebetulnya Bapak Ibu. Dia sudah paham, saya itu salah, itu sudah ada. Tanpa harus kita bentak-bentak, sebetulnya mereka sudah paham. Mereka ada rasa takut untuk, karena mereka ada rasa bersalah itu tadi. Kemudian saya sampaikan, Mas, Bu Tika tahu kamu sering terlambat. Tapi kali ini saya tidak ingin fokus pada kesalahan. Tapi saya hanya ingin tahu, kenapa sih kok kamu sering terlambat? Jawab jujur ya. Dia menjawab, baik Bu Tika, ternyata saya sampaikan lagi, Mas, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Setiap manusia pasti punya kesalahan, akan kecuali Bu Tika juga sebagai guru. Mas Rahmat bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Mari nak kita selesaikan bersama-sama. Kemudian ternyata setelah saya lakukan itu, siswa lebih merasa bagaimana ya Bapak Ibu? Tidak, wajah takutnya itu gila, kemudian lebih merasa dihargai seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, saya tanya kenapa kok terlambat? Ini namanya pada tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian dia datang kepada saya, Mas Rahmat, ini permisi Bu Tika. Ya Mas Rahmat, silahkan duduk. Kemudian mengapa kamu terlambat? Ternyata murid menyampaikan saya bangun kesiangan. Kenapa kok bangun kesiangan? Murid menyampaikan saya nongkrong di kafe bersama teman-temannya. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan lanjutkan Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah siswa tidak mengerjakan pekerjaan rumah, sama seperti tadi. Ada siswa namanya Oriza, dia tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Saya pakai segitiga restitusi, ternyata siswa lebih bisa terbuka dan berjanji melaksanakan pekerjaan rumah. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Ini skenario yang kedua. Kemudian ini menstabilkan identitas. Kita lanjutkan. Divalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat selama ini, mana yang kamu langgar ketika kamu melakukan kegiatan atau hal tidak mengerjakan tugas. Lalu dia menjawab, keyakinan kelas yang saya langgar adalah dalam disiplin mengerjakan tugas. Kemudian dia membuat solusinya dan kita menguatkan atau memperdalam solusi dan menyemangati siswa tersebut. Itu praktek segitiga restitusi Bapak Ibu. Kemudian ini ada videonya, video rekaman praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus atau skenario yang pertama. Bisa kita simak bersama. Dengan suaranya ya Bapak Ibu. Jadi Mas Rahmat menyampaikan dia terlambat. Kemudian saya sampaikan, oh ya silakan masuk, nanti menemui saya ya, silakan duduk dan mengerjakan pas. Jadi tidak langsung saya marahin di tempat Bapak Ibu, karena nanti tambah don anak ini. Selamat mengerjakan, lalu nah ini ketika selesai mengerjakan pas, siswa tersebut menemui saya. Kemudian menyampaikan, kamu sudah tahu kenapa saya panggil? Jawabannya sudah. Kenapa? Dia menyampaikan alasan dia terlambat. Kemudian saya sebagai guru dan Mas Rahmat membuat solusi bersama.
Nah, ini testimoni dari murid yang namanya Mas Rahmat. Ini tapi tidak terbilang, ini tidak apa-apa. Jadi Mas Rahmat ini menyampaikan bahwa setelah 3 restitusi ini terlaksana, anak ini merasa lebih bisa dihargai dan didengarkan Bapak Ibu, ternyata lebih bisa dimanusiakan, dan dia berjanji akan memiliki motivasi integritas dalam dirinya untuk melaksanakan keyakinan kelas dan aturan-aturan yang telah dibuat. Oh, tak benar ya? Lanjut saja Bapak Ibu. Kemudian video rekaman praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua. Ini ada siswa yang namanya Oliza tidak mengerjakan PR Bapak Ibu tentang membuat iklan bahasa Jawa. Menyampaikan bahwa saya tidak mengerjakan karena saya nonton bola, katanya Bapak Ibu. Dia ini tomboy, Oliza ini siswa yang tomboy, meskipun cewek tapi senang nonton bola, sehingga siswa ini tidak mengerjakan tugas karena ketiduran menonton bola dan lupa bahwa ada tugas yang dikumpulkan pagi harinya. Bu Aris, ada tamu Bu? Bapak? Tidak apa-apa Bu Aris. Ya, kita lanjut saja Bapak Ibu. Ini saya memotivasi si Oliza ini Bapak Ibu dan menyampaikan lagi penguatan keyakinan kelas yang dibuat, yaitu pada poin mengerjakan setiap tugas dan diberikan dengan sukarela dan dengan sukacita tanpa ada paksaan karena memiliki motivasi intrinsik untuk belajar. Dan siapa Oliza mencari solusinya. Bagaimana ya supaya kamu tidak terlambat lagi? Dia menjawab bahwa saya akan tidur lebih awal sehingga paginya saya tidak terlambat. Dan itu bagus, kamu sudah menemukan solusinya. Kamu ingin jadi orang seperti apa di masa depan? Oliza menjawab, saya ingin menjadi orang yang berhasil sebagai dokter, katanya. Nah, dengan sikap yang kamu tidak disiplin tadi, apakah bisa? Dia menjawab tidak. Artinya siswa ini berkomitmen, memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan kegiatan yang lebih disiplin dan tidak lupa atau terlambat dalam mengerjakan tugasnya, Bapak Ibu. Dan ini testimoni dari siswa kita yang namanya Oliza. Ini Bapak Ibu ada yang pernah mengajar siswa ini yang kebetulan kelasnya sama. Jadi siswa Oliza Satifah ini menyampaikan bahwa setelah ada segitiga restitusi, dia merasa didengarkan
dan merasa pendapatnya itu bisa diterima sehingga dia memiliki komitmen untuk tidak pernah terlambat lagi dalam mengerjakan tugas Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu, proses membuat dan menempel keyakinan kelas, jadi dibentuk seperti poster-poster yang menarik supaya apa? Supaya murid itu ketika membaca dia langsung ingat ini keyakinan kelas saya. Seperti ini mereka tempel di tempat-tempat strategis di dalam kelas. Nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada membuang sampah pada tempatnya, jujur, datang tepat waktu, mengerjakan setiap tugas, menghormati setiap warga sekolah. Mereka rangkum nilai-nilai kebajikan itu dalam keyakinan kelas dan mereka sepakati bersama. Dan mereka ingat ketika mereka akan melakukan satu pelanggaran, maka mereka teringat lagi nilai keyakinan kelas itu. Nah, nilai kebajikan itu, maka mereka akan menjadi benteng supaya tidak melakukan. Jadi itulah keuntungan keyakinan kelas Bapak Ibu karena dibuat bersama dengan siswa. Jadi mereka lebih merasa memiliki Bapak Ibu. Biasanya kan kita menekan begitu saja, ternyata itu juga kurang efektif. Keyakinan kelas apa itu? Sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Jadi ketika ada siswa melakukan pelanggaran, ingat keyakinan kelas yang buat kamu buat apa, ini kamu buat apa, cocok tidak, sesuai tidak, lalu seperti apa yang harusnya kamu lakukan, sehingga kita tidak perlu lagi membentak-bentak siswa, kita giring untuk kembali kepada komitmen atau keyakinan kelas yang telah dilakukannya. Ini Bapak Ibu ketika membentuk proses keyakinan kelas ya, dan menyepakati keyakinan kelas, video proses membuat keyakinan dan menyepakati keyakinan kelas. Pada tahap ini saya menanyai siswa apa saja nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Kita tulis satu persatu, kemudian kita pilih, kita jadikan itu keyakinan kelas kita bersama yang harus kita sepakati. Bapak bisa menerapkan dengan itu kita coba bersama seberapa efektifkah keyakinan kelas untuk mendisiplinkan siswa kita menerapkan budaya positif di dalam kelas kita. Mereka sudah membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Kita bentuk dalam kanvas sederhana, lalu kita buat layout posternya. Siswa membacakan keyakinan kelas bersama. Lihat siswa sangat semangat Bapak Ibu karena dia dilibatkan dalam proses membuat peraturan atau keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Kelas ini menyepakati membuang sampah pada tempatnya sebagai keyakinan kelas yang pertama. Hadir tepat waktu sebagai keyakinan kelas yang kedua. Menghormati guru dan teman sebagai poin keyakinan kelas ketiga. Senyum salam sapa sebagai keyakinan kelas yang selanjutnya. Lalu siswa ini menempel supaya bisa terbaca dan dilihat oleh siswa lainnya. Di tempat-tempat strategis keyakinan kelas ditempel Bapak Ibu supaya mereka lebih bisa melihat dan mengingatkan, memiliki pengaruh yang positif, mensugesti mereka untuk melakukan keyakinan kelas dalam nilai kebajikan yang mereka lakukan. Siswa kedua menempel. Ini mereka tertarik sekali Bapak Ibu, jadi rebutan untuk menempelnya, antri di belakang Bapak Ibu. Tertarik untuk segera menempelkan keyakinan kelas yang mereka sepakati dan buat bersama. Dengan gambar yang mereka suka tentunya, bermacam-macam. Ada yang senang kedokteran, jadi mereka membuat gambar-gambar poster ada unsur dokternya. Ada yang senang musik Bapak Ibu, mereka membentuk atau mengemas di dalam poster berbentuk musik. Kemudian ada lagi yang senang desain garis-garis seperti itu, mereka menyepakati bersama dengan membuat garis atau bentuk kotak-kotak bagi layoutnya. Keyakinan kelas telah ditempel, berarti hasil diskusi atau kesepakatan bersama
menumbuhkan budaya positif siswa, memunculkan motivasi intrinsik untuk melakukan apa yang telah mereka sepakati. Dalam hal ini budaya positif. Ternyata dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Siswa lebih senang gitu mereka ketagihan. Lalu kita apresiasi bersama, kita dari hasil kesepakatan kelas, hasil kerja kelas dengan memberikan tepuk tangan, kemudian kita apresiasi mereka. Kita berikan apresiasi Bapak Ibu supaya mereka tertarik untuk melakukan yang lebih baik di kemudian hari. Hal ini juga sebagai penghargaan kepada siswa kita Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nempel keyakinan kelas dia masih sama. Oke, ini ada siswa laki-laki yang semangat sekali karena dia pendek tetapi berusaha untuk jinjit-jinjit supaya keyakinan kelasnya bisa ditempel sejajar dengan teman yang lainnya. Anaknya kecil ini Bapak Ibu. Nah, ini namanya siapa yang tujuan menempel keyakinan kelas dengan penuh semangat. Jadi kasarannya Bapak Ibu, intinya keyakinan kelas itu satu nilai kebajikan, beberapa nilai kebajikan yang ada di masyarakat kita masukkan dalam konteks kelas, kita sepakati bersama, kita masukkan dalam desain yang menarik, kita tempel di tempat-tempat strategis sebagai pengingat atau sugesti anak untuk tetap melakukannya. Bapak Ibu. Tapi dalam prosesnya tentu saja harus melibatkan siswa dalam pembuatan keyakinan. Tidak boleh langsung ini loh keyakinan kelas, lakukan, tidak boleh. Maka kita wajib melibatkan siswa. Kalau segitiga restitusi tadi, kita menyelesaikan masalah siswa dengan kita mendengar alasannya, kita fokus pada kesalahan ya, tapi pada alasannya kita gali solusi bersama, kita kuatkan siswa untuk melakukan, kita motivasi lebih dalam lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Sebentar. Ini di kelas lainnya Bapak Ibu. Jadi saya menerapkan ini di beberapa kelas. Ini sudah pada tahap dia menempel dengan kelas 3. Membacakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama Bapak Ibu. Mas Niko namanya, murid saya namanya Niko. Bahkan siswa yang kita terkesan kurang baik begitu ya, nakal kasarannya itu juga mereka antusias Bapak Ibu, mereka ternyata ingin didengar. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini testimoni. Kalau tadi testimoni siswa terkait segitiga restitusi, maka ini siswa bertestimoni atau menceritakan, menyampaikan tentang kalau dia melaksanakan keyakinan kelas. Jadi ternyata setelah ada keyakinan kelas tercipta, maka kelas itu lebih nyaman. Kelas lebih kondusif dan Bapak Ibu guru juga terasa nyaman, kelas itu menyampaikan materi dengan nyaman dan siswa juga merasa lebih nyaman dan aman dan belajar lebih optimal di dalam kelas.
Kemudian refleksi saya terhadap kegiatan penerapan keyakinan kelas dan restitusi atau budaya positif pada modul 1.4 yang saya lakukan. Setelah melakukan kegiatan aksi nyata 1.4, saya sangat senang Bapak Ibu karena bisa berbagi pengetahuan budaya positif dengan Bapak Ibu guru semua, serta membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Lalu saya menerapkan juga segitiga restitusi di dalam menyelesaikan permasalahan murid saya. Saya merasa bahagia karena sudah murid saya sudah menunjukkan perilaku yang lebih positif, kemudian lebih disiplin, kemudian lebih bertanggung jawab. Nah, kemudian tidak lanjut pada kegiatan kelas saya lakukan terkait dengan budaya positif di sekolah. Kemudian saya akan mengajak semua guru SMA Negeri 2 Tranggil, tentu saja akan membagikan dulu lalu mengajak supaya bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, di ekosistem sekolah berupa segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid. Karena kebetulan sekolah kita ya Bapak Ibu ada di sekolah yang mungkin orang bisa bilang ini sekolah pinggiran yang muridnya kita tidak bisa memilih, dapatnya yang katanya nakal-nakal, tapi kita harus bisa berpikir positif Bapak Ibu karena siswa itu berkembang sesuai dengan masanya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu dengan apa yang kita sampaikan mereka menjadi sadar dan mereka lebih bisa menerapkan diri dengan baik. Kemudian juga membuat keyakinan kelas di semua kelas. Siapa tahu keyakinan kelas ini kita terapkan bisa efektif menjadi solusi untuk mengatasi siswa-siswa yang kurang baik di dalam berperilaku sehari-hari di dalam pembelajaran Bapak Ibu dan menciptakan kelas yang lebih kondusif tentunya. Bapak Ibu, tidak lanjut yang saya lakukan. Sekian Bapak Ibu, dan terima kasih, salam guru penggerak, kemudian guru bergerak Indonesia Maju. Nah Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu Bapak Ibu hari ini. Saya tahu Bapak Ibu guru juga sibuk dengan kegiatan masing-masing Bapak Ibu, ada yang kerja bakti kelas, ada yang menggarap rapat dan sebagainya, tapi saya bersyukur, terima kasih sekali Bapak Ibu bisa menyempatkan waktu dan hadir dalam diseminasi sosialisasi budaya positif pagi hari ini, dan juga kepala sekolah serta Bapak Ibu lainnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya dan Tuhan yang membalas kebaikan hati Bapak Ibu semua. Supaya apa yang saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat selalu Bapak Ibu.